Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial online dengan materi tutorial persamaan regresi dengan Evius. Materi ini saya sengaja mempersiapkan dalam bentuk video dengan tujuan untuk khususnya kelas yang saya ajar, harapannya supaya Anda bisa mengerti, memahami dengan Anda mengikuti video ini. Harapan dari saya seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mencoba mempersiapkan materi ini yang dalam bentuk video, dan silahkan Anda melihat materi berikut ini dalam bentuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regresi berganda. Regresi berganda itu adalah sebuah hubungan antar variabel. Variabel itu adalah variabel bebas dan variabel terikat. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menggunakan model regresi dengan Evius, kita perlu memahami dulu apa itu regresi. Dalam statistik, regresi linear adalah pendekatan linear untuk memodelkan hubungan antara respons skalar dengan satu atau lebih variabel penjelas. Kasus satu variabel penjelas disebut dengan regresi linear sederhana. Untuk lebih dari satu variabel penjelas disebut dengan regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah bentuk paling umum dari analisis regresi linear. Sebagai analisis prediksi, regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dependent kontinu dan dua atau lebih variabel independen. Variabel independen dapat kontinu atau kategori, dami diberi kode sesuai. Kalau kita menggunakan regresi, maka berlaku asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, residu regresi harus didistribusikan secara normal. Yang kedua, hubungan linear diasumsikan antara variabel dependen dan variabel independen. Yang ketiga, residualnya adalah homoskedastik dan kira-kira berbentuk persegi panjang. Kemudian tidak ada multikolinearitas diasumsikan dalam model, yang berarti bahwa variabel independen tidak terlalu berkorelasi tinggi. Nah, mengapa regresi banyak digunakan dalam penelitian? Ini ada tiga alasan. Yang pertama, ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan efek yang dimiliki variabel independen terhadap variabel dependen. Kedua, dapat digunakan untuk memperkirakan efek atau dampak perubahan, yaitu analisis regresi linear berganda membantu kita untuk memahami seberapa besar variabel dependen akan berubah ketika kita mengubah variabel independen. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda memprediksi tren dan nilai-nilai masa depan. Analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk mendapatkan estimasi titik. Nah, pada kesempatan ini kita akan meregres beberapa variabel, dan dependentnya kita putus adalah GDP. GDP sama dengan beta 0 plus beta 1 GFCF, plus B2 TR plus B3 trade plus B4 AK plus B5 IVA plus residual, atau bentuk persamaan kita rubah dalam bentuk logaritma, yaitu adalah log GDP sama dengan B plus B1 log GFCF plus B2 log TR plus B3 log trade plus B4 log AK plus B5 log IVA plus residual, di mana GDP adalah gross domestic product,
GFCF adalah Gross Fixed Capital Formation, TR adalah penerimaan pajak, trade nilai perdagangan, angka kerja, dan IV adalah nilai tambah industri. Inilah tahapan kita menggunakan regresi berganda, ya. Dari mulai kita mencari studi pustaka, identifikasi variabelnya, membuat hipotesis, proses pengumpulan data, memenuhi atau tidak. Jika memenuhi, kita gunakan estimasi, dan kemudian kita buat kesimpulan dan rekomendasi. Asumsi klasik di sini dalam regresi, maka kita gunakan ujian klasik digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan OLS, meliputi uji linearitas, uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Ya, walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada sistem model regresi linear dengan OLS. Uji linear hampir tidak dilakukan pada sistem model regresi linear. Ya, uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat blue. Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Multikolinearitas perlu dilakukan pada saat regresi linear menggunakan lebih dari satu variabel bebas, dan heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section. Ini tadi adalah sekilas teori tentang regresi berganda. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk simulasi data untuk EVIUS. Oke ya, kita buka. Saya punya data GDP, kurs, GFCF, TR, trade, dan IVA. Nah, model ini data ini akan saya pindah ke EVIUS, ya. Sebagai berikut datanya kita copy dulu, dan ingat tahun harus kita hafalkan. Dari GDP kita blok sampai kemudian paling bawah tahun 2018. Kita copy, klik kanan, kita copy ya. Kemudian diingat tahunnya 1986 sampai 2018. Oke. Setelah kita copy dan kita hafal tahun, maka kita buka EVIUS, ya. Kita masih ingat untuk membuka EVIUS, langkah pertama adalah file. Karena data kita data baru, maka kita gunakan new. Kemudian work file, maka akan tampil kotak box seperti ini, ya. Di sini ada 3 pilihan, ada unstructured, date, atau balance panel. Nah, karena data time series, kita gunakan date atau regular frequency. Kemudian kita gunakan datanya, ada multi-year, annual, semi-annual, quarterly, monthly, bi-monthly, dan seterusnya. Kita klik annual. Ingat, kita masukkan tahun 1986, berakhir 2018. Ini ya. Setelah kita masukkan di kotak box ini, ini kita gunakan tadi, kita klik OK. Nah, maka akan tampil data C adalah konstanta, resi adalah residual. Kita bisa klik, ini masih kosong. Kemudian resida juga masih kosong, ya. Nah, sekarang baru data kita masukkan. Bagaimana kita bisa memasukkan data Excel ke EVIUS? Maka kita pilih quick, ya. Kita klik, kita pilih empty group, ya. Kita klik, tunggu sebentar, ya. Di sini kita bawa kursor ini ke atas, kemudian kita klik ini, ya. Kemudian klik kanan, kita gunakan paste. Nah, jika nanti ini berhasil, maka data akan muncul di sini, ya. Kita paste. Nah, sekarang data sudah muncul, ya. Di sini ada GDP, GFCF, IVA, kurs, TR, sama trade. Data
variabel didasarkan pada urutan abjad. Ya. Kita bisa lihat ini data, ya. Oke. Langkah berikutnya setelah data masuk, maka kita akan meregres antar variabel dari variabel bebas ke variabel terikat. Untuk bisa memahami dan kemudian kita tidak perlu menulis sebuah persamaan, maka kita bisa melakukan dengan cara kita blok. Yang pertama adalah kita hafalkan mana Z-nya, dependent variabelnya. Kita gunakan misalkan adalah GDP. Ya, berarti GDP itu adalah klik yang pertama, dia menjadi variabel terikat. Kemudian tekan kontrol. Nah, kemudian kita pilih variabel bebasnya, GFCF, IVA, kurs, trades, TR trade. Nah, setelah ini kita blok, maka kemudian kita bisa klik kanan. Kita pilih open. Kita pilih as equation. Inilah kemudian kita ketemu persamaan regresinya. GDP di awal persamaan dia menjadi dependent. Kemudian konstanta bisa di sini atau di belakang. Ya. Kalau di Evius konstanta diberikan di paling belakang. Nah, GFCF, IVA, kurs, TR, trade ini. Nah, kita pilih metodenya LS ya. Kita pilih saja least square. Ya. Setelah ini kita isi semua, ini sampelnya 86 sampai 2018, kita oke. Ya. Inilah kita dapat hasil persamaan. Ya. Dan ini hasil persamaan dari regresi dengan data yang kita miliki. Tapi yang perlu kita perhatikan, karena data sekunder, maka hindari angka yang kecil dengan angka yang besar. Di sini muncul plus 10, plus 14. Maka untuk menghaluskan data ini, kita perlu lakukan dengan model log. Ya, kita klik estimate. Maka karena semua model adalah dalam bentuk numerik dan tidak ada pecahan atau persen, maka boleh kita gunakan double log. Log. Ini kita log. Ya. Kita tutup saya itu, kita dialog lagi. Kita berikan lagi log. Ya. Ini juga sama, semua kita buat log ya. Kita buat log semua model ya, model double log. Kita log. Oke ya. Kita cek ya. Kita cek apakah ada yang salah. Kita log semua sudah salah. Setelah ini kita masukkan persamaan dengan model double log, maka kita klik OK. Kita sekarang dapat model log. Ini log ya. Di sini kita bisa melihat ya, angka yang dihasilkan dengan model log koefisien ini adalah menunjukkan angka elasticity ya. Ini standar errornya. T statistik itu diperoleh dari koefisien dibagi standar error. Jadi kalau 0,4428892 dibagi 0,062278 ketemu 7,11115447. Probabilitas ini untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh ke dependen. Nah, angka ini biasanya digunakan perbandingan 0,05. Jika angka probabilitas di bawah 0,05, berarti variabel independennya mempengaruhi dependen. Sebagai contoh, ya, di sini hampir semua variabel itu adalah di bawah 0,05. Artinya seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah apakah betul ya, variabel-variabel ini sesuai dengan hipotesis atau teori ekonomi atau tidak. Jika tidak sesuai dengan hipotesis, maka kita perlu memberikan penjelasan alasan. Ya. Setelah regresi bisa kita cari
maka sebelum dianalisis kita perlu melakukan uji asumsi klasik. Ya, tadi ada 5. Satu adalah uji normalitas. Yang kedua adalah uji linearitas. Yang ketiga adalah uji multikolenialitas. Yang keempat adalah uji heterosikidastisitas. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Kita mulai dulu dengan uji normalitas. Nah, setelah model persamaan dibentuk, maka kita lakukan klik di view. Ya. Nanti kita akan cari. Ya, kita klik dulu. Oh, kita pilih residual diagnostik. Di sini ada histogram normality test. Nanti ini adalah untuk menguji normalitas. Kita klik. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya. Bisa besarkan dulu. Ini kita bisa lihat ya. Jadi kita akan menggunakan apakah asumsi normalitas terpenuhi. Ya, kita bisa melihat dengan nilai Jar-Gubera dan probability. Jika Jar-Gubera mendekati nilai 0, berarti probabilitasnya mendekati angka 1. Dan untuk melihat apakah datanya adalah berdistribusi normal, ya, maka kita bisa pilih probability-nya. Ya. Kita pilih probability-nya. Tadi kita bisa melihat tadi adalah ini. Ya. Kita bisa melihat di sini tadi adalah uji ini. Ya. Normalitas ya, tidak syarat blue ya, tetapi diusahakan asumsinya terpenuhi ya. Nah, sekarang kita lihat untuk melihat bahwa modelnya adalah berdistribusi data berdistribusi normal, kita bisa melihat di sini adalah probability-nya. Nah, nilai probability ini itu adalah di atas 0,05. Ya. Berarti hipotesis normality adalah apabila hipotesis nolnya itu adalah data berdistribusi normal. Hipotesis alternatif adalah data tidak berdistribusi normal. Karena probabilitasnya adalah di atas 0,05, berarti kita menyimpulkan hipotesis 0 kita tolak. Artinya adalah model ini berdistribusi normal ya. Ini kita bisa melihat tadi, jadi asumsi klasiknya terpenuhi, tidak dilanggar. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita lakukan sekarang adalah uji linearitas. Apakah persamaan regresi yang kita buat itu sudah menunjukkan asumsi berdistribusi normal. Kita gunakan view. Kita gunakan dulu view di sini. Kemudian kita pilih di sini adalah kita gunakan stability diagnostic. Kita gunakan Ramsey reset test. Ya, kita klik saja OK. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ya bahwa model kita adalah model yang non-linear ya. Kenapa? Karena F statistiknya itu adalah di bawah 0,05. Tetapi karena model sudah kita gunakan log, maka kita sudah mengasumsikan bahwa model ini berdistribusi normal walaupun hasil ujinya adalah tidak linear ya. Jadi kita bisa lihat itu untuk model ini. Uji linearitas hampir tidak dilakukan pada sistem regresi linear karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linear. Jadi walaupun tidak terpenuhi bisa kita abaikan ya. Ini ya, walaupun tidak terpenuhi, tetapi karena kita sudah mengasumsikan bahwa modelnya adalah model linear. Tahap ketiga, sekarang kita adalah uji multikolenialitas ya. Kita klik di sini adalah koefisien diagnostik. Kita pilih varian inflation vector. Nah, kita bisa melihat di sini ya, hampir di sini ini adalah center FIF-nya itu di atas
angka 10. Berarti modelnya mengandung multicol. Nah, multicol ini ya, nanti kita bisa melihat apakah serius atau tidak. Nanti kita bisa melihat. Jadi ada multicol yang akan diperbaiki dan multicol yang tidak perlu diperbaiki. Ya. Ini uji, ada beberapa uji ya. Ini uji kita menggunakan dengan varian inflation factor. Atau kita bisa menguji dengan cara lain untuk menguji multikolenialitas. Caranya adalah ya, kita klik ini, jadi kita klik kanan, kita copy. Jadi kita blok seluruh variabel, kita blok. Ini untuk alternatif menguji multikolenialitas. Kita copy. Kemudian kita pilih quick. Kita pilih seri statistik. Kita gunakan di sini adalah correlation, atau kita gunakan group statistik, kita correlation. Ya. Nah, ini sudah yang kita blok sudah muncul. Maka kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini hampir rata-rata nilainya ini adalah di atas 0, ada beberapa yang di atas 0,9. 1, 2, 3, 4. Sebagian besar ini ya. Maka ini juga bisa mengindikasikan bahwa model yang kita gunakan mengandung multikolenialitas. Cara lain kita bisa menguji dengan menggunakan ini ya. Kita klik ini dulu. Kita estimate, tadi kita kembali ke tadi ini ya. Kita gunakan tadi ini. Yang pertama, lihatlah nilainya. Kita copy persamaan 1 dulu ini ya. Ini kita dapat, kita copy dulu ya. Kita tulis dulu. Ini R1 sama dengan 0,9981125. Nanti kita cari R2 ya. Kita cari R2. R2 bisa kita cari dengan cara ini, kita hilangkan. Kita meregress variabel bebasnya saja. Ya. Variabel bebasnya kita OK. Kita dapatkan R2 0,985,893. Kita buat lagi R3. Kita R3-nya sama dengan kita rubah sekarang adalah ini yang di depan ya. Kita buat di depan ya, ini di depan. Ini kita lihat tadi R3-nya adalah 0,989 ya. Ini 0,989,325. Kemudian R4 kita geser lagi, kita gunakan nanti ini kita gunakan kurs. Kita geser ke sini, kita spasi dulu ini ya. Kita lihat ini 975 sama dengan 0,9756 dan seterusnya ya. Di sini kita bisa lihat R1 tetap lebih besar dibandingkan R2, R3, R4. Artinya jika kita menggunakan metode ini, maka tidak terjadi multikolenialitas. Karena persamaan regresi yang pertama itu nilai R kuadratnya, R square itu di atas dari regresi antar variabel bebas. Ini 0,998, R2-nya 0,985, 989, 975. Berarti kalau kita gunakan ini, maka model multikolenialitas dapat teratasi. Artinya persamaan
regresi ini tidak mengandung multikolinearitas. Langkah keempat kita adalah uji. Kita kembali lagi di sini. Kita kembalikan. Sekarang kita masukkan di sini adalah variabel bebasnya ya. Kita masukkan log GDRP. Tadi kalau tidak salah adalah GDRP ya. Kita oke ya. Ini berarti kita GDP ya. Kita oke. Ya, kita sudah pakai GDP ini. Nah, untuk menguji apakah model ini adalah terhindar dari hetero, kita bisa gunakan view, kemudian kita gunakan residual, dan kita pilih hetero. Klik. Di sini ada banyak uji. Kita pilih saja Presbakken Godfrey. Kita oke. Nah, ini bisa lihat obs R square itu nilainya ada di atas 0,05. Artinya model tersebut tidak mengandung heteroskedasticities. Tidak mengandung heteroskedasticity atau heteroskedasticitas, atau modelnya adalah homoskedasticitas. Langkah terakhir adalah kita uji. Kembali lagi ke estimate, kita uji dengan view. Kemudian kita gunakan residual dan kita pilih serial correlation LM test. Kita oke saja. Model ini kita bisa melihatkan jika kita menggunakan obs R square 0,038, artinya jauh di bawah 0,05, maka model akan mengandung autokorelasi. Langkah berikutnya, kita bisa menggunakan nilai F statistik. Jika kita gunakan ini, berarti adalah dia tidak lolos di probability 0,05, karena nilainya adalah F probability adalah 0,128, jauh di atas 0,05. Berarti model tidak mengandung autokorelasi. Atau lihat angka-angka di sini. Jika dominasi sebagian besar atau seluruhnya itu adalah di atas 0,05, berarti model regresi tidak mengandung autokorelasi. Kita bisa gunakan yang untuk F statistik. Itu adalah di atas 0,05. Ya. Nah, dari uji asumsi klasik bisa kita simpulkan hampir seluruh asumsi klasik bisa kita penuhi. Ya. Modelnya adalah berdistribusi normal, walaupun tidak linear, tapi sudah kita asumsikan modelnya adalah linear. Kemudian tidak mengandung hetero, auto, dan tadi kita ujikan multikolinearitas dengan R tadi, maka adalah model terhindar dari multikolinearitas. Nah, sekarang adalah hasil ini harus kita analisis. Semua signifikan. Karena semua signifikan, maka kita perlu melihat di sini apa yang mendorong GDP dan apa saja yang menghambat GDP. Jika kita lihat dari sini, maka variabel utama yang mendorong GDP adalah nilainya adalah 0,44. Apa itu? Itu adalah investasi. Investasi jika dinaikkan 1%, maka GDP pertumbuhan ekonomi akan naik sebanyak 0,4%. Kemudian diikuti oleh IVA, nilai tambah industri, kemudian diikuti oleh kurs dan tax revenue. Nah, perdagangan menjadi kendala karena semakin meningkat nilai perdagangan, maka ekonomi kita akan turun. Ya, setiap kenaikan 1% rate akan menurunkan pertumbuhan ekonomi 0,19%. Nah, R ini menunjukkan bahwa 99,8% variabel independen ini dapat menjelaskan variabel dependen. Dan sisanya itu dijelaskan oleh variabel di luar model. Ya. Nah, inilah yang sekilas bisa kita diskusikan hari ini. Yang mudah-mudahan ya sekilas ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian tutorial singkat dari persamaan regresi berganda dengan F-use. Mudah-mudahan harapan dari saya, Pak Ali Tutupoho, untuk Anda yang menontonnya dapat bermanfaat dan Anda bisa pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Anda semuanya.